Ini kepastian dari pemain yang sebelumnya banyak mendapatkan pertanyaan terus menanyakan, Bung, bagaimana ya kondisi terakhir, ya, kabar-kabar tentang proses naturalisasi sudah sejauh mana. Dan ketika Presiden menandatangani ya surat atau kepresnya turun bahwa mereka sudah bisa langsung diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, dan itu terbukti hari ini ya di kantor Kemenkumham DKI Jakarta diambil sumpahnya. Berarti ini sudah resmi mereka menjadi warga negara Indonesia, mendapatkan paspor, mendapatkan KTP, dan sudah bisa dipakai ya oleh pelatih tim nasional kita. Kita sudah menunggu, tentunya menunggu mereka disumpah WNI, dan usai selesai tanda tangan, usai selesai ya menjadi WNI, mereka langsung didaftarkan untuk join bersama Timnas Indonesia dan juga perpindahan federasi, karena ini juga sangat penting, karena kalau belum perpindahan federasi mereka nggak bisa main tentunya. Tapi itu semua akan diusahakan hari ini supaya mereka bisa join bermain bersama Timnas Indonesia, karena semua ini membutuhkan proses data, proses ya kirim berkas ke Belanda. Kekuatan baru Timnas Indonesia, kehadiran Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos bikin Arab Saudi dan Irak cemas. Timnas Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah sepak bolanya. Setelah lama hanya dianggap sebagai tim kuda hitam di Asia, kini Garuda memiliki amunisi luar biasa berkat kehadiran 3 nama besar, Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos. Kehadiran trio ini bukan hanya membuat supporter tanah air bergembira, namun juga menimbulkan kecemasan serius bagi calon lawan berat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni Arab Saudi dan Irak. Tijani Reijenders, maestro lapangan tengah. Gelandang Manchester City ini dikenal dengan visi permainan yang brilian, distribusi bola akurat, serta ketenangan dalam mengatur tempo. Reijenders hadir untuk menjadi otak permainan Indonesia. Ia bisa menghubungkan lini pertahanan dan serangan dengan efektif. Dengan jangkauan umpan jarak jauh yang presisi, Reijenders mampu membuka ruang bagi Anthony di sisi sayap atau Haaland di kotak penalti. Kualitasnya di Premier League menjadi bukti nyata bahwa Indonesia kini memiliki gelandang kelas dunia. Dengan keberadaan Reijenders, Timnas Indonesia akhirnya memiliki sosok playmaker yang bisa bersaing dengan para gelandang terbaik Asia. Erling Haaland, mesin gol dunia di Garuda. Nama Haaland sudah tidak asing lagi di telinga pecinta sepak bola. Striker Manchester City ini dikenal sebagai predator kotak penalti, dengan insting mencetak gol yang jarang dimiliki pemain lain. Kekuatan fisiknya membuatnya sulit dijaga oleh bek manapun. Kecepatan serta penyelesaian akhir Haaland adalah senjata utama yang akan membuat pertahanan Irak maupun Arab Saudi ketar-ketir. Ia bisa mencetak gol dengan berbagai cara, sundulan, kaki kanan, maupun kaki kiri. Bayangkan lini depan Indonesia kini dihuni penyerang dengan reputasi sebagai salah satu pencetak gol paling mematikan di dunia. Tidak berlebihan jika lawan-lawan di Asia mulai menaruh rasa waspada mendalam. Anthony Santos, kreativitas dan kecepatan di sayap. Di sisi sayap, hadir Anthony Santos, winger lincah asal Real Betis. Anthony dikenal dengan skill individu memukau, dribble cepat, serta kemampuan menusuk ke dalam pertahanan lawan. Anthony mampu membuka ruang dan menciptakan peluang bagi Haaland. Dengan gaya bermain penuh trik, ia bisa menjadi pemecah kebuntuan ketika pertahanan lawan bermain rapat. Selain itu, Anthony juga piawai dalam pressing dan membantu pertahanan. Kehadirannya menambah variasi serangan Garuda, membuat lawan tidak bisa hanya fokus pada satu titik. Sinergi trio Eropa untuk Garuda. Ketiga pemain ini tidak hanya datang dengan nama besar, tetapi juga membawa pengalaman bermain di level tertinggi. Kombinasi mereka akan menciptakan harmoni. Reijenders mengatur ritme dan distribusi bola. Anthony menciptakan peluang lewat sayap. Haaland menyelesaikan peluang dengan ketajaman luar biasa. Formasi 4-3-3 ala pelatih Patrick Kluivert akan semakin mematikan dengan adanya trio ini. Garuda kini memiliki lini depan dan tengah yang benar-benar menakutkan. Arab Saudi dan Irak dalam kecemasan. Dua raksasa Asia ini jelas tidak bisa lagi memandang remeh Indonesia. Jika dulu Garuda dianggap lawan ringan, kini cerita berbeda.
Arab Saudi yang biasanya mengandalkan kekuatan kolektif, harus memikirkan cara menghentikan Haaland yang hampir mustahil dijaga sendirian. Irak, dengan pertahanan kerasnya, kini harus menghadapi kreativitas Reijnders dan kecepatan Anthony yang bisa membongkar lini belakang mereka kapan saja. Media Timur Tengah pun mulai ramai membicarakan ancaman baru dari Asia Tenggara ini. Mereka menilai Indonesia kini bisa menjadi tim kejutan yang siap merusak dominasi negara-negara besar di kawasan. Dukungan supporter jadi energi. Selain kehadiran trio bintang, jangan lupakan peran supporter Garuda. Stadion Gelora Bung Karno akan menjadi lautan merah yang memberi tekanan psikologis besar bagi lawan. Dukungan penuh dari publik tanah air diyakini akan membuat Haaland, Reijnders, dan Anthony tampil lebih bergairah. Kehadiran Tijani Reijnders, Erling Haaland, dan Anthony Santos bukan sekadar wacana, melainkan tanda era baru timnas Indonesia. Trio ini memberikan harapan nyata bahwa Garuda bisa berbicara banyak di kancah internasional. Arab Saudi dan Irak kini tak bisa lagi merasa aman, karena kekuatan baru Indonesia sudah siap mengepakkan sayapnya di panggung dunia. Dengan materi pemain kelas dunia, dukungan jutaan supporter, dan strategi matang Patrick Kluivert, timnas Indonesia berpotensi membuat kejutan besar. Kini tinggal menunggu, kapan trio bintang ini benar-benar menggetarkan jala gawang lawan dan membawa Garuda terbang tinggi.